Selamat pagi. Hai temannya Velin. Hari ini kita dapat pesanan banyak banget dari atas, dari Ruteng. Maksudnya bukan dari atas surga ya pesanannya ya. Dari Ruteng itu ada yang pesan sifon 2, marmer 2, sama wajik 2. Dan yang terakhir ada mesin buras. Tapi mesin burasnya nggak ke Ama karena kita juga jarang bikin. Jadi pesan burasnya ini ke temannya Ama gitu. Nah burasnya nanti aku bakal tunjukin. Kalau kalian nggak tahu, buras itu semacam lontong gitu ya. Nah ini teman-teman, kita akan melihat proses masaknya sekarang. Karena hari ini lumayan hektik, masaknya lumayan banyak. Yuk kita nonton, kita lihat. Oh ya, aku juga mau ngingetin tolong untuk tidak skip iklan ya teman-teman, untuk membantu perkembangan channel ini. Yuk kita lihat masaknya kayak gimana. Tada, ini yang namanya buras, bentuknya seperti lontong, tapi masaknya pakai santan kelapa. Nah, buras ini teman-teman, nah ini aku nggak bisa ngebelah buat kalian sih, tapi bisa dilihat ya, dia dua didempetkan gitu, ya kan? Kayak susunan bantal, 2 bantal gitu loh. Nah ini diikat sama tali rafial dan dibungkus sama daun pisang. Kalau kalian lihat dari bentuknya, ini itu mirip ya, mirip aja sama lontong 11-12. Tapi rasanya nggak mirip lontong. Kenapa? Karena buras ini jauh lebih gurih daripada lontong. Karena lontong kayaknya pakai air, sedangkan buras tuh pakai santan. Dan di sini orang mesennya 25 biji. Satu burasnya jual berapa, Ama? Rp5.000. Tebak, sudah berapa bulan kalian gak melihat kue yang satu ini di layar ceritanya Velin? Mungkin ada 3 bulan kali ya. Karena kami jarang sekali membuat kue sifon. Hanya saja karena ada pesanan, jadinya bikin. Alasannya gampang, karena kue sifon ini memerlukan 10 butir telur. Dan butuh 10 menit untuk habis di rumah kami yang banyak orang. Itu kenapa Ama jarang sekali masak kue sifon. Karena memang balik lagi ke harganya yang mahal. Tapi di sini juga yang bikin Ama jengkel adalah telurnya. Kok bisa telur sih Kak yang jadi masalah? Ya, karena telur di desa kami diimpor dari Bali. Jadi teman-teman, yang namanya telur sudah ada di perjalanan, udah lama dan bukan waktu yang singkat untuk traveling ya, mengantar barang-barang produce ke desa kami, maka banyak telur yang ketika datang sudah membusuk. Ya, membusuk. Jadi, satu pan telur yang biasanya kita bisa dapat kurang lebih 30 butir, paling-paling terakhir setelah kita sortir ada yang busuk, paling cuma dapatnya 20 butir. 10 butirnya bagaimana? Sia-sia. Itu juga salah satu kekurangan tinggal di desa. Ada kemungkinan beberapa produce datang ke sini itu keadaannya sudah sangat tidak baik-baik saja. Tidak hanya telur, tapi tepung juga demikian. Karena tepung kita impor dari Jawa, otomatis banyak sekali tepung yang sudah sampai ke sini itu banyak kutunya. Kalian nggak tahu aja, Ama harus meretur bersak-sak tepung hanya karena terlalu banyak kutunya alias batch yang sudah tidak baik. Kalau misalnya sangat-sangat terpaksa dan memang ada jumlah kutu yang mungkin tidak terlalu banyak ya, yang sedikit, itu kita ayak manual. Dan satu sak tepung itu 25 kilo. Jadi bayangkan deh teman-teman, ngayak tepung 25 kilo untuk mendapatkan tepung yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan buah dan sayuran. Buah-buah yang normal kalian makan di kota akan sangat langka di desa. Contohnya apa ya? Apel, jeruk, anggur. Aduh, 3 buah yang sering kalian makan dan temui di supermarket sangat langka di sini. Harganya 100 kali lipat. 3 buah apel tidak sampai 1 kilo itu bisa dihargai 60-70 ribu. Berarti per satu apelnya kita bisa kurang lebih menghabiskan 25 ribu sekali makan. Itu sih harga nasi ayam ya di kota. Itu kenapa aku bilang, mungkin kalian yang mau hidup di desa dan berawal dari kota akan tidak terbiasa dengan norma-norma yang ada.
tidak terbiasa dengan hal-hal sederhana yang sangat gampang kalian dapatkan di kota, tapi sulit sekali kalian dapatkan di desa. Jangan beranggapan bahwa semua desa begini. Kalau misalnya desa kalian tidak terpelosok alias tidak terlalu pedalaman seperti desa kami, tentu saja semua bahan-bahan yang aku sebutkan, semua keresahan yang aku sebutkan tidak perlu kalian pikirkan. Karena otomatis makin dekat dengan kota, maka tidak sesulit itu untuk mendapatkan bahan-bahan pangan. Mungkin kalian akan berpikir, Kak Velin, di desa kan pasti banyak sawah, banyak kebun, tapi tergantung. Tidak semua desa penghasil barang yang sama. Paham kan ya teman-teman? Di desa kami dekat sekali dengan yang namanya laut. Otomatis, barang yang paling murah adalah ikan. Ikan tuna di sini 5 jengkal panjangnya dan gendut-gendutnya bisa sampai 1 jengkal, itu dihargai Rp50.000. Iya, ikan tuna yang biasa kalian makan di sushi yang harganya bisa sampai ratusan ribu. Atau bahkan kalau kalian beli di supermarket, untuk 1 onggok ikan tuna mungkin besarnya 2 kepal tangan, harganya sudah Rp150.000. Tapi di sini harganya lebih murah daripada harga ayam. Itu kenapa kita lebih sering makan ikan. Nah, ini juga berlaku nih untuk bahan-bahan atau barang-barang yang dihasilkan dari desa kami. Di desa kami, untuk pertanian sendiri paling keras itu adalah pertanian beras. Di sini banyak sekali sawah beras. Ya, yang lebih-lebihnya tidak ada. Mungkin mangga. Itu pun mangga kami bukan jenis mangga gadung yang manis, lembut, dan juga biasanya kalian makan di kota. Mangga kami lebih keras, disebutnya mangga batu. Karena kalau kalian makan, kerasnya kayak batu, tapi manis. Warnanya pucat, seperti warna putih. Malah nggak ada warna kuning-kuningnya. Mungkin sedikit. Itu kenapa beda desa, beda juga produce yang dihasilkan. Tidak bisa dipatok rata bahwa selamanya tinggal di desa, bahan-bahan, makanan, sayur, dan buah akan lebih murah. Kalau misalnya bergeser sedikit ke desa tetangga, desa yang lebih kecil daripada desa kami, mereka itu penghasil utamanya adalah kemiri. Minyak kemiri yang begitu mahal di desa sebelah itu seperti air, murah. Dan juga untuk biji kemiri yang biasanya kita cari di pasar, kadang ada dan kadang tiada, di sana sudah seperti batu kerikil. Di mana-mana. Kalian bisa hanya jalan di pinggir jalan dan menemukan mungkin 1 kantong kali ya, biji kemiri. Ada kali 1 kilo, kalian bisa jual kembali. Itu dia. Tapi mereka lebih susah di bagian air. Air PDAM-nya kadang nyala dan kadang tidak nyala. Itu yang membuat mereka kalau misalnya air PDAM nyala, mereka harus menampung dengan tandon. Atau biasanya lebih sederhananya lagi, mereka pakai ember-ember yang ditutup dengan tutupan triplek. Untuk menampung air, hanya sekadar untuk masak dan juga mandi. Yang itu adalah kebutuhan utama manusia. Tapi mereka kurang bisa alias susah sekali untuk memenuhi kebutuhan utamanya sendiri. Ada plus dan ada minusnya. Jadi, untuk kalian yang ingin pindah ke desa, saran dari aku adalah yang pertama, kalau bisa desa yang kalian mau tinggali adalah desa yang sudah pernah kalian kunjungi sebelumnya. Bukan hanya mengunjungi, tapi kalian bisa survei. Kedua, tidak semua masyarakat desa itu otaknya dan pikirannya terbuka. Kita itu simple minded. Jadi mungkin apa yang menurut kalian wajar di kota, di desa itu sangat tabu atau tidak sopan. Contohnya berpelukan di jalan. Mungkin itu menjadi tanda ekspresif ya untuk orang-orang. Tapi untuk orang desa, berpelukan di jalan itu dianggap aneh dan juga masih tabu. Jadi bukan hanya desanya yang harus diperhatikan, tapi masyarakatnya juga harus kalian lihat. Seperti apa sifat dan behavior mereka sehari-hari dan apa yang mereka tanggapi terhadap perubahan, sekecil apapun itu.
Ya ini terdengar remeh-temeh tapi akan sangat berguna apalagi untuk kalian yang pendatang. Tips ketiga yang akan aku sampaikan adalah paling tidak kalian punya keluarga atau teman lah minimal yang tinggal di desa yang sama. Karena kalian butuh orang-orang yang untuk mengenalkan kalian pada hal-hal yang lainnya. Sebagai pendatang sudah pasti bingung, mana sih tempat sayur yang murah dan segar? Oh, di mana sih kalau kita misalnya mau mengirimkan paket dan barang-barang? Jadi ada baiknya kalian punya teman di sana yang bisa mengenalkan kalian kepada teman-teman yang lainnya. Jangan khawatir, orang-orang di desa sangat-sangat ramah. Itu adalah suatu perks tinggal di desa. Kalian bisa gampang berbaur dan gampang punya teman. Karena orang-orangnya ramah dan juga tidak pilih-pilih. Orang desa mau membantu kalian tanpa pamrih. Yang berarti kalian gak perlu dibayar, kalian gak perlu membayar untuk meminta bantuan orang lain. Dan mereka pun tidak meminta bayaran dari kalian. Mereka tidak akan meminta sepeser pun uang hanya untuk membantu kalian. Itu kenapa biasanya orang selalu bilang, enak ya tinggal di desa. Karena orang-orang desa bahu-membahunya sangat kuat. Mereka tidak individualis. Benar teman-teman. Di rumahmu saja kalau ada kebakaran, tidak ada orang yang hanya duduk dan menonton. Semua satu komplek pasti membawa air masing-masing dari rumah mereka untuk membantu memadamkan api. Itu betul terjadi di desa kami ketika ada salah satu toko yang bisa dibilang toko minoritas bahkan terbakar sangat-sangat besar. Yang ada semua masyarakat teman-teman dari desa-desa sebelah pun membawa jerigen air untuk membantu untuk memadamkan api. Bayangkan saja, mereka rela bolak-balik dari rumahnya ke tempat kejadian hanya untuk memadamkan api dan membawa ember yang begitu berat berisi air. Itu kenapa aku bilang di desa kalian gak perlu khawatir berteman. Kalian sudah punya teman. Sesaat kalian sudah sampai di desa tujuan kalian. Hidup slow living di desa sudah pasti sangat didamba-dambakan oleh orang-orang yang biasanya hidupnya hektik sekali di kota. Aku pun demikian. Ketika aku tinggal di desa ini dan melihat orang-orang di sini itu menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sangat-sangat kecil, itu membuat aku tersadar. Aku tuh terkadang kurang bersyukur. Ada orang yang jauh dari peradaban, jauh dari yang namanya kata glamour, jauh dari yang namanya kata-kata cukup, itu mampu bahagia dengan barang dan apapun yang seadanya. Hidup yang jauh dari yang kalian pandang. Hidup yang begitu sederhana, sampai-sampai mungkin bagi beberapa orang kita aneh. Karena kita mampu menemukan kebahagiaan dan menciptakannya dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana dan kecil. Contoh, malam minggu di desa mau kemana sih teman-teman? Mentok-mentok malam minggu di desa, pergi ke dermaga atau jalan-jalan keliling desa. Itu udah paling healing buat kami. Melihat bintang yang bertaburan di langit, sambil bercerita bersama kawan, itu juga hal yang lumrah. Tapi mungkin tidak lumrah di kota. Malam minggu di kota perginya ke mall, jalan-jalan bareng teman, hangout, mencoba kafe baru, melihat wahana baru, main bowling, nonton bioskop, pokoknya hal-hal yang sudah pasti lebih menyenangkan. Itu pun terkadang kita yang hidup di kota bosan dengan hal-hal tersebut. Tapi apa kabar dengan kami yang tidak punya pilihan? Mau tidak mau, kita harus mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih untuk mencari kebahagiaan. Lebih tepatnya menciptakan kebahagiaan. Seperti piknik di pantai, mengajak saudara mandi di kali. Bisa jadi camping di hutan. Atau bahkan sekedar ke rumah teman, masak bersama. Hal-hal yang lebih memupuk kekeluargaan. Dan jauh dari kata individualisme.
Itu kenapa aku belajar. Ternyata bahagia itu sederhana. Sesederhana ketika kamu bisa mengobrol bersama teman, curhat, bermain game. Sesederhana kamu melihat orang menyukai makanan yang kamu buat. Semudah tersenyum dan tertawa terbahak-bahak karena cerita-cerita yang sering kalian dengar. Ya, begitulah. Kalian tidak tahu apa itu arti kebahagiaan sampai kalian menciptakannya. Maka dari itu, kalau kalian lagi sedih, lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tidak perlu muluk-muluk kalian mencari bahagia itu di mana. Cukup dengan kalian menciptakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri. Gampang bukan? Oh, terduduk tuh tidak masak ininya kah? Terduduk masak, dia kan turun tuh ini tuh, turun ke bawah tuh. Coba kau lihat. Oh, dia turun ke bawah. Tuh, Coba. tuh. Ini kan tidak, ini ya tuh. Oh. Itu maksudnya mama. Tidak matang ini. Matang, hanya Saya? dari turun. Udah mati kan kemarin penuh dia pantok. Begitu dia masak kan ke bawah. Ada duduk sudah ini dia bengkok sudah. Bengkok ini makanya dia duduk di sini dia makanya panas-panas tuh. Iya. Ayo, pas sudah, cepat kau bikin. Bikin ulang sudah ini. Iya, biar kita makan sudah. Iya, kita makan sudah. Sudah jadi. Ini ada sifon, ada marmer, dan juga sifon lagi. Jadi 2 sifon dan juga 2 marmer. Cuma seperti yang tadi Ama bilang, marmernya ini agak bermasalah sedikit, jadi harus diulang. Sebenarnya enak rasanya, cuma ini tuh agak-agak terduduk bahasanya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Aku mau makan yang terduduk ini, pengen tahu aja rasanya gimana. Nah, ini bagian yang terduduk nih teman-teman, kelihatan kan ya. Ini yang akan kita makan duluan. Enak. Cuma memang lebih moist. Kalau yang lainnya ini kan berongga ya, kayak kue. Yang terduduk ini lebih moist aja. Gara-gara gagal, kita harus membuat 2 loyang sifon yang baru lagi. 2 sifon yang gagal, satunya akan diberikan untuk saudaranya Ama, sedangkan yang satunya untuk kita makan sendiri di rumah. Ya, kalau sudah gagal, daripada dijual, lebih baik diberikan. Yang terpenting masih bisa dimakan. Itu kenapa kita satu keluarga itu jarang sekali diet. Karena makanannya enak-enak. Banyak sekali produk-produk yang gagal tapi bisa dimakan, yang akhirnya dimakan oleh keluarga kami. Karena prinsipnya Ama adalah tidak boleh ada makanan yang dibuang sia-sia, apalagi kalau masih bisa dimakan. Yang menarik adalah kalau makanan itu sudah hampir busuk, makanan atau bahan makanan juga bisa ya, yang mentah-mentah itu sudah hampir busuk, itu tidak pernah kami buang loh teman-teman. Kami pakai untuk memberikan makan babi. Iya, jadi ada saudaranya Ama yang punya ternak babi dan diberikan makan makanan sisa manusia begitu. Nah, itu kenapa Ama berkontribusi untuk memberikan sisa-sisa bahan makanan untuk orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa batang daun, batang sayur, kulit-kulit buah, atau ada makanan yang sekiranya hampir busuk gitu ya, yang sudah agak bau, itu akan langsung diberikan untuk makan ternak babi. Tenang aja, babi tidak akan mati kok makan makanan bekas manusia. Karena masakan tadi itu akan dimasak kembali dan dicampur beberapa vitamin dan obat-obatan agar kualitasnya terjaga. Selain membuat kue sifon dan juga marmer, Ama membuat kue wajik. Kue wajik ini adalah kue tradisional yang sudah pasti orang tua suka. Kayaknya di video kemarin aku sempat menyebutkan kalau misalnya kalian mau mengambil hati mertua, bikinin kue wajik. Dijamin kalian langsung menjadi anak mantu kesayangan mertua. Mengalahkan orang-orang yang memberikan kue lapis harga 500.000 sampai jutaan. Karena kue wajik ini adalah kue jadul yang sangat disukai oma-oma, opa-opa gitu ya. Karena rasanya legit, manis, dan gampang banget dibikinnya.
Ama paling hobi masak kue wajik untuk kami sekeluarga, karena semua orang suka. Tapi untuk aku dan adik-adik aku, kami jarang makan kue wajik sih. Karena menurut kami teksturnya agak-agak legit, agak-agak lengket gitu ya. Kami lebih suka kue-kue begini, sifon atau kue marmer yang gampang dimakan. Tapi kue wajik ini adalah kue yang wajib sekali dimakan oleh Ama dan juga anak-anaknya di rumah. Terbuat dari beras ketan yang harus sudah direndam semalaman agar tidak keras, dicampurkan ke dalam adonan gula merah dan juga santan yang sudah dimasak sekian lama, agar nanti ketika wajiknya sudah jadi, wajik tidak cepat basi dan juga bau. Apalagi wajiknya bisa berlendir kalau misalnya ditaruh di suhu ruangan terlalu lama. Itu kenapa semua komponennya harus dimasak dengan sangat-sangat baik. Kalau sudah, tinggal campurkan saja ketan dan juga gula merahnya. Diaduk-aduk sampai gula merah larut dan mengering dengan sempurna masuk ke dalam adonan ketan. Udah, kayak gitu aja loh teman-teman bikinnya. Harus terus diaduk ya, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Kalau dirasa adonan wajik sudah mulai legit, lengket, dan tidak berair dari gula merahnya, lalu bisa kita angkat dan juga kita bisa bentuk. Dibentuk menggunakan cetakan atau moldingan seperti ini, bisa pakai tepak makan atau wadah yang cukup luas agar kue wajik tidak terlalu tebal dan cepat dinginnya. Udah selesai, begini saja. Sisanya tinggal ditekan-tekan, dipres menggunakan tangan agar dia lebih rata dan juga lebih padat. Jadi tidak berhamburan ketika sudah dingin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast Velin pada hari ini. Terima kasih juga yang sudah tidak skip iklan. Kalian sangat membantu sekali untuk keluarga kami. Ditambah aku juga ingin berterima kasih untuk kalian yang selalu datang untuk menonton vlog aku. Karena tanpa kalian mungkin aku tidak akan melanjutkan ceritanya Velin. Terima kasih banyak, semoga kalian suka sama konten-konten yang aku berikan. Aku selalu upload dari Senin sampai Kiamat untuk video pendek, dan juga Senin, Rabu, Jumat untuk video panjang. Aku selalu bilang jangan lupa ya, mampir lagi teman-teman. Mampir lagi ke rumahnya Velin, karena kalian harus menganggap bahwa channel ini adalah rumah kalian sendiri. Terima kasih untuk menjadi keluarganya Velin. Terima kasih ingin membagikan suka dukanya, memberikan tips, saran agar aku jauh lebih baik ke depannya. Tada, udah jadi wajiknya. Pakai 4 biji kelapa itu jadinya 3 loyang tambah setengah loyang. Sebenarnya nggak sampai setengah, mungkin 1/3 loyang. Nah yang kecil ini nanti buat kita makan sendiri. Sisanya pesanan orang. Ternyata orang mesennya 3 loyang teman-teman. Ini tuh dalam loh ya by the way. Mungkin kalian mikir nggak dalam, ini dalam. Ini juga dalam. Tuh, bisa dibayangin gak sih? Sedalam apa ini? Mungkin seginian teman-teman. Ada lah ya 3 sentian ke atas.